Kemarin sempat saya sih ngikutin Instagramnya www.lotin ini, asal dari Batang, Jawa Tengah. Sesuai dengan minat saya, keinginan saya coba daftar dan bukan hanya Oke, Andi dari Batang jauh-jauh datang ke Lombok. Baik, Sobat Nakar, gimana kabar semuanya? Kembali di podcast Vokasi Kompeten. Senang sekali rasanya saya, Rifus Habibi, menemani semua Sobat Nakar di acara podcast Vokasi Kompeten ini. Tentunya kembali membahas tentang bagaimana seputar pelatihan yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur nih. Nah, kali ini kembali saya mengajak Sobat Nakar untuk berbincang-bincang dengan salah satu peserta pelatihan yang baru masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini, yang bisa dikatakan ada dari luar daerah juga. Kita berbicara di Bandung, kemarin dari Bandung. Nah, sekarang dari Batang, Jawa Tengah, atau deketan dengan Pekalongan. Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, siapa dia? Kita perkenalkan dulu. Yuk, Sobat Nakar. baik. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andi Laksono, umur 25 tahun, asal dari Batang, Jawa Tengah. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, Batang itu berdekatan dengan kota Pekalongan, yaitu kota batik. Wah, terkenal batik ya Pekalongan. Iya. Apalagi Batang juga terkenal batiknya, batik keris ya. Batik keris, batik tulis itu. Oh, kalau di sini batik, kalau di sini. Oh, batik. Batik itu parang. Oh, beda. Oke, Andi. Baik. Andi dari Batang jauh-jauh datang ke Lombok ngikutin pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Bisa dikatakan Jawa Tengah juga terkenal, ada Pekalongan, Semarang, ya, Solo Ya, juga ya. Yogyakarta. Andi malah milih Lombok Timur nih. Kenapa yang di Lombok? Milih yang di mana? Milih jadi TKI biasanya. Tapi bagus juga nih potensi. Nah, berbicara ngambil F&B produk. Tahu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini dari mana? Oh ya, kemarin sempat saya sih ngikutin Instagramnya BPVP Loting ini. Sebelumnya juga saya mengikuti yang dari Lembang, BLK Lembang, terus Semarang juga. Terus jadi kayak tak ikutin semua. Dan berhubung di BPVP Loting ini kok ada Jurusan F&B jurusan ya? F&B, kayak sesuai dengan minat saya, keinginan saya coba daftar dan Bukan hanya sekedar milih jurusan aja, tapi pasti dong ada planning ke depan nih. pasti. Setelah misalkan mengikuti pelatihan, kenapa ngambil F&B produk gitu? Baik, cerita sedikit nggak apa-apa ya? Ya. Dulu saya sempat bekerja di kafe selama 5 tahun. Oh, ada pengalaman nih. Ada. Ya. Tapi kafe kecil di kota saya. Kemudian karena adanya COVID-19 ini, jadi kayak tutup ya. Kemudian saya di rumah sampai 2 bulanan. Kemudian karena saya rasa punya sedikit pengalaman, saya mencoba buka bersama teman saya kedai kecil. Usaha mandiri gitu Iya, ya? usaha. Gabung sama teman-teman? Nggak cuma 2 orang aja. Kemudian itu cuma selama 1 tahun kontrak, belum ada perkembangan, dan tahu ada kesempatan di BPVP Lotim ini, saya mendaftar. Iya. Di situ. Kenapa tidak untuk dikembangin gitu ya? Iya. Apalagi sudah ada pengalaman di kafe gitu kan. Nah, kenapa milih BPP Lombok Timur? Tadi sudah saya bilang BPP Lombok Timur ya karena jurusannya ada di sini dan untuk Iya. ngembangin potensi yang tentunya nanti akan diterapkan di dunia industri seperti perhotelan ini. Nah, apa planning ke depan nih? Planningnya saya ingin mengembangkan dulu, jadi kayak persepsi masyarakat bahwa yang bisa masak cewek doang. Kenapa tidak? Kenapa cowok juga tidak, bisa ya. jadi chef gitu kan? Iya, betul. Kayak Chef Juna gitu kan? Iya. Chef Andi, bukan Amin. Saifullah gitu kan? Jadi karena berhubung untuk saat ini di kota saya itu sedang menjamur
cafe and resto, kemudian perhotelannya ditunjang dengan COVID-19 ini udah agak reda ya, jadi jadi sekarang kan Presiden sudah mengeluarkan aturan, jadi tidak terlalu ketat, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker ketika tidak berkerumunan. Tapi kalau lagi rame pakai masker gitu kan. Yang penting jelas tetap prokesnya itu diterapkan. Nah sekarang ada kelonggaran nih tentunya untuk bisa mencari skill. Kenapa harus di Balai Pelatihan Vokasi? Kan kita lihat banyak nih, kayak tadi dibilang udah buka-buka Semarang, buka-buka yang di Lembang gitu kan, milih Lombok Timur. Menurutmu Lombok Timur kayak gimana sih di BPV Lombok Timur nih? Baik, kemarin sudah sempat lihat profilnya BPVP, kemudian lihat YouTube-nya juga, dan pelatihan di situ benar-benar alat, dari segi alat kayak sarananya lah. Iya, sarannya itu benar-benar udah premium banget dan setara internasional. Nah, gitu. Standar lah. Jika kamu mau keluar negeri juga kan nggak gaptek banget lah gitu kan. Kalau udah keluar negeri, wah alatnya nih bagus nih, kenapa tidak nih aku kalau kembangin gitu kan. Nah siapa tahu nanti kayak si Mika kemarin tuh kan bilang kalau mau keluar negeri. Nah ketertarikan juga siapa tahu keluar negeri. Tapi kalau memang ada potensi yang ada di daerah kita atau di Lombok nih, kenapa tidak mencari pengalaman di Lombok dulu kan. Nah setelah lulus nanti kemana nih arahnya? Saya pengen mungkin training dulu sih di sini, karena di Lotim ini kan sedang berkembang juga pesat ya bisnis perhotelan, kemudian pariwisatanya, karena apalagi didukung dengan kemarin ada sirkuit terbesar ya Mandalika, yang mungkin saya ingin mencoba training di salah satu mungkin hotel di sini untuk mengembangkan ilmu yang saya dapat dari sini dan saya bawa di kota saya, di pulau saya itu ilmu yang meskipun terkenal dengan batik di situ ya. Kalau di sana nanti kan bisa mungkin kalau produknya buat pizza aja lah di situ gitu kan. Nah, kan biasanya kalau udah bergelut di F&B produk segala macam menu bisa dipelajari di situ. Nah, banyak juga sih ilmu-ilmu yang akan didapatkan untuk menambahkan skill ya di situ. Nah, dorongan semangat masuk di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur nih memang dari keinginan sendiri atau gimana nih ceritanya? Yang pertama sih dari saya sendiri, karena kayak saya ingin membuktikan pada diri saya kalau saya itu bisa. Kemudian orang tua itu sangat mendukung dan ya masih muda juga kan? Iya. Jadi apa salahnya ya? Banyak kesempatan untuk mencari pengalaman dulu. Betul. Untuk melanjutkan ke S2 nanti dulu kan. Kalau istilah Lombok S2 sorong serah. Kalau sorong serah itu menikah itu transaksi dengan pernikahan itu kalau sorong serah S2 nya kalau Lombok. Tapi kalau di Jawa mungkin apa ya istilahnya? Melamar kan. Melamar manten. Tapi jauh dulu pemikiran ke sana kan. Timba ilmu dulu, tambahkan skill untuk dikembangkan untuk diterapkan di dunia industri. Nah, kalau melihat potensi yang ada di Batang nih, selain dikenal dengan batik nih, kalau di dunia perhotelan ada juga nih kira-kira pariwisatanya di situ. Pariwisata dan saat ini juga sedang berkembang banyak pariwisata juga. Mungkin harapan saya bisa mungkin di situ mungkin menambah pengalaman di kota saya. Sebelum saya pengen buka usaha, kalau dikasih kesempatan lagi pengen buka usaha lagi. Jadi pengalaman dulu di hotel atau di dunia industri yang ada di Lombok ini dulu, baru ilmunya akan dikembangkan dengan usaha mandiri yang ada di daerahnya gitu ya. Orang banyak usaha mandiri buat batik keris atau batik apalah di situ kan. Kalau di Lombok buat batik pisau gitu kan. Tapi kalau di sana kan nanti selain batik kamu kembangkan kayak tadi buat pizza atau kuliner apa gitu kan, buat kampung kuliner atau apa gitu kan, dengan usaha yang ada di dalam dirimu. Nah, kalau menurutmu Balai Pelatihan Vokasi ini seperti apa nih pandangannya setelah masuk di Balai Pelatihan Vokasi? Pasti tentunya kan pernah pengalaman juga masuk atau melihat di sosial media atau di mana dengan Balai Pelatihan yang ada, bukan jadi perbandingan sih. Artinya setelah masuk di Pelatihan Vokasi ini seperti apa pandanganmu? Kalau yang saya dilihat di medsos dengan asli itu
satu lebih luas ya ternyata dari pikiran saya. Yesus masih kecil karena Iya. videonya masih dikecilkan gitu. Iya. Kalau udah lihat pandangan ternyata luas gitu ya. Luas sekali. Karena kalau bisa dibilang Balai Pelatihan Vokasi ini kan hampir 15 hektar nih kembangnya. 15 hektar. Nah, ini menjadi ke depan mungkin buat Sematonaker juga tertarik. Nah, kalau ini kan baru masuk di pelatihan, di sini ada pelatihan FMD-nya yang dilatih oleh TNI. Nah, dibangun pagi, suruh sarapan pagi. Nah, fasilitasnya seperti itu nanti ditanggung pemerintah, makan minumnya selama 3 hari. Nah, udah dari ketika di Semarang atau di Batang nih, pasti berplanning, perencanaan kalian ada di situ ya, rencananya pasti ada. Aku ke Lombok nih, pasti pemikirannya harus bisa membanggakan orang tua. Betul. Nah, fokusnya mungkin ya, harapan ke depan mungkin kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas tentunya. Apa gitu harapan? Harapannya sih semoga ilmu yang saya dapat di sini, saya jauh-jauh dari Jawa ke sini, semoga benar-benar bermanfaat. Kemudian saya juga ingin mengajak ya teman-teman saya, apalagi yang muda-muda juga, mumpung kita masih bisa ada waktu, jangan sia-siakan. Kesempatan tidak datang 2 kali ya. Betul. Jadi harapannya semoga kedepannya saya dapat berkembang lagi dari yang saat ini. Oke, ajakan mungkin kepada Sematonaker di luar sana, bagi yang di luar daerah terutama nih, supaya bisa ikut bergabung juga dengan kita untuk menimba ilmu, untuk mengasah skill di Balai Pelatihan Vokasi ini. Mungkin ada ajakan-ajakan kepada Sematonaker yang di luar. Apa yang mungkin supaya mereka terdorong semangat untuk bisa membangkitkan semangatnya untuk ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi ini. Buat teman-teman yang mungkin berada di luar daerah, BPVP ini nggak cuman menerima peserta dari Lombok saja, dan terbuka luas. Iya, sangat terbuka. Kemudian di sini juga ada boarding dan non boarding. Dan non boarding itu buat yang dekat dengan BPVP, dan ada kesempatan buat boarding yang kita yang dari jauh itu ada asrama, kemudian ada makan. Kita di sini sangat terjamin dan kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk perjalanan ke sini. Jadi ini benar-benar worth it banget sih menurut saya. Oke, baik. Itu saja mungkin ya, kita berbincang-bincang sedikit tentang seputar pelatihan yang ada di BPV Lombok Timur ini. Ini kan belum sejauh itu kan melaksanakan pelatihan, masih baru masuk di Balai Pelatihan Vokasi. Nah, semoga kamu bisa betah aja ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi ini, dan bawa nama baiknya yang jelek dibuang jauh-jauh. Nah, itu ya. Yang bagusnya dibawa keluar sana untuk disampaikan kepada masyarakat, ke keluarga, untuk ceritanya BPV Lombok Timur ini memberikan peluang bagi seluruh masyarakat yang ada di luar daerah, tidak saja di Lombok, memberikan kesempatan bagi kalian untuk bisa bergabung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini. Tentunya dijamin tidak dipungut biaya sepeser pun, dari keberangkatan dari bandara. Mungkin kalian dengan ngeluarin gocek sendiri akan diganti uang transport dari bandara, bandara pesawatnya itu dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, kenapa tidak Sematonaker untuk terus mengasah skill di Balai Pelatihan Vokasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap stay di podcast Vokasi Kompeten. Saya Pipi dan Andi ucapkan salam kompeten.